يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi sahabatnya, setiap orang ingin mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari kemudaratan. Namun, tidak semua orang menyadari dan mau bersungguh-sungguh dalam mencapai keinginan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kunci-kunci kebaikan tersebut di dalam wahyunya secara gamblang dan tegas. Dan kunci kebaikan itu adalah zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabatnya, di dalam agama Islam berzikir memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan dan diamalkan. Yang pertama yaitu ikhlas dalam berzikir dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena zikir adalah ibadah tentunya. Dan yang ketiga, memahami makna dan maksud zikir tersebut. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, zikir yang paling utama dan manfaat ialah yang sesuai antara lisan dengan hati dan merupakan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta orang yang berzikir memahami makna dan tujuan kandungannya tersebut. Yang keempat, memperhatikan 7 adab yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu di surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Namun sahabat ya, bagaimana jika kita melakukan zikir tapi zikir tersebut bukanlah zikir yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW? Seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini, sahabat ya. Yang mana di sini ada sekelompok orang yang melakukan zikir tapi agak aneh kelihatannya. Dimana di dalam majelis zikir tersebut itu banyak sekali dampak kemudaratannya, yaitu dimana tempat zikir tersebut bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tentunya ini tidak boleh sahabatnya di dalam Islam. Terus yang mudarat berikutnya, mereka melakukan zikir tapi seolah-olah kerasukan setan. Sampai-sampai ada seorang wanita melakukan zikir sampai jilbabnya itu terbuka. Na'udzubillah sama na'udzubillah sahabat ya.
Masya Allah sahabat ya, ada-ada saja orang-orang zaman sekarang ini, dimana sekarang ini banyak sekali variasi-variasi berzikir yang tentunya bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Dan saya perhatikan dari video tadi sahabat ya, itu banyak sekali kemudaratan di majelis zikir tersebut. Yang salah satunya saya sebutkan tadi, yaitu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Dan di situ tentunya tidak boleh terjadi ikhtilat sahabat ya. Dan yang keduanya itu zikir bukannya hati kita menjadi tentram, itu malah seperti kerasukan setan, yang mana di situ seolah-olah mereka menjadi mabuk dan jadi lupa diri. Seharusnya kita berzikir kepada Allah itu hati kita menjadi tenang dan tentram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tentu saja sahabatnya, ini ayat menjelaskan tentang makna berzikir yang sesungguhnya, dimana jika kita berzikir kepada Allah itu hati kita menjadi tentram, bukan malah seperti video tadi. Kalau saya menilai itu bukan acara zikir tapi acara kuda lumping, karena kebanyakan di situ orang-orang mabuk, bukannya hati menjadi tentram. Seluruh turuk sufiyah, tarikat-tarikat sufiyah tidak pernah diajarkan Rasulullah. Dan di antara hal yang aneh yang ada pada mereka adalah zikir yang paling afdol adalah zikir yang membuatmu tidak sadarkan diri. Itu bagi mereka zikir yang paling afdal. Sampai nggak sadarkan diri, itu hebat. Wallahi Pak Ustadz, wallahi Buya, wahai Kiai, bagi kami orang nggak sadar diri itu orang gila. Bagi kami orang yang tidak sadarkan diri itu beramal tanpa sengaja, nggak diterima amalannya, nggak ada niat. Rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Ketika Anda tidak sadar, Anda gila. Tapi bagi mereka itu zikir yang paling hebat, zikir yang bisa membuat orang jadi gila. Dan semoga sahabatnya video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi tentunya. Semoga ini menambah ilmu dan wawasan kita agar kita berzikir dengan cara yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, bukan zikir yang diada-adakan seperti video yang saya tampilkan tadi. Nas'aluka as-salamah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.